Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur, pesantren berdaya masyarakat sejahtera. Pemirsa, Sobat OPOP dimanapun Anda berada, kali ini saya sambang di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, satu-satunya pondok pesantren tinggalan Wali Songo. Di pesantren ini terlahir banyak alumni yang tidak hanya berprofesi sebagai kiai ataupun guru ngaji. Banyak pebisnis, entrepreneur yang tercipta dari pondok pesantren ini. Pondok pesantren Sunan Derajat kembali dikembangkan oleh sosok kiai yang luar biasa. Beliau adalah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur yang sering kita jumpai di berbagai kesempatan. Beliau tampil dengan semangatnya yang luar biasa untuk membangun Indonesia dari bumi Lamongan. Pemirsa, OPOP Jawa Timur terus berupaya untuk mendorong pesantren-pesantren di Jawa Timur agar menjadi pesantren yang berdaya secara ekonomi dan mandiri pada situasi pandemi. Kita ingin pesantren di Jawa Timur betul-betul bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Jawa Timur untuk bangkit di masa pandemi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat. Kiai, satu-satunya pesantren tinggalan Wali Songo. Apa betul Kiai? Pondok Sunan Derajat itu asli loh. Wali Songo dulu itu bikin pondok jumlahnya 9. Yang 8 sudah habis, pusatnya di Demak, bekasnya pun tidak ada. Saya termasuk tim pencari kerajaan Demak. Saya termasuk wakil juru kunci Wali Songo. Mencari kerajaan Demak di mana tidak tahu. Dihabiskan Belanda. Yang dijajah Belanda dibersihkan. Yang dijajah Inggris dibangun. Sebab itu satu-satunya peninggalan Wali Songo yang asli, lengkap dengan pesareannya, tinggal Sunan Derajat. Jadi harus dieman-eman. Kalau Sunan Derajat habis peninggalan Wali Songo ini. Harus ditoto, dijogo. Alhamdulillah sekarang jadi pondok muridnya paling banyak di Indonesia. Alhamdulillah. Ada berapa Kiai? 14 ribuan santri yang 14 ribu, mulai kanak-kanak sampai S2 di Pondok Sunan. Segala jurusan SMK ada, mulai jurusan gunung sampai laut. Dan pabriknya lengkap, bukan kok hanya sekolahnya, tapi lengkap dengan pabrik-pabriknya. Sama dengan kawasan industrinya, pesantren Sunan Derajat ini berlokasi di atas 180 hektar ya? Iya, sekitar 140 hektar. 140 hektar. Yang tercatat, yang enggak masih banyak lagi. Ada juga yang tidak tercatat. Ada, Bojonegoro luas, bukan main, Gunung Pospat, ya itu banyak sekali. Dan saya jadi penasaran Kiai, sebenarnya Kiai ini lebih dulu jadi Kiai atau jadi pengusaha? Saya enggak nyono kok kalau bisa jadi Kiai. Karena apa? Waktu ayah saya dagang, dan muridnya tinggal 5. Ngajar hanya ahli bata ayah saya itu, enggak nyono sama sekali. Kalau saya jadi kiai itu, ya entah Tuhan yang datangkan, murid gerutuk-gerutuk datang di sini minta saya ajar ngaji, dan datang ya tanpa melalui
promosi apa-apa atau terus ngumpul. Itu Tuhan yang mendatangkan. Tidak mungkin kalau tidak Tuhan mendatangkan. Kok bisa geruduk-geruduk murid 5 sekarang jadi 14.000. Nah, dan kemudian Kiai berinisiatif buat produk, buat usaha. Itu cerita awalnya bagaimana? Ya itulah seolah-olah Tuhan memaksa saya untuk cari uang supaya bikin pondok tanpa tarian. Nah itulah saya yang heran. Jadi dari hasil-hasil itu bisa untuk mendanai seperti guru yang sekarang 750 tenaga guru digaji dengan hasil aidrat ya. Air asli Sunan Derajat, air laut itu. Sini air laut, sini ini sama Jadi, dengan Mekah. Air drat ini dari air laut yang diproses. Air laut kotoran menjadi garam samudra itu kotorannya diambil peti di Mekah. Lalu yang bersih jadi ini, yang agak kotor jadi wudhu untuk air itu. Dan sini mandi. kalau air asin bukan main banyaknya. Tapi ya itu harus kita pandai bagaimana prosesnya supaya dibagi-bagi. Garamnya diambil jadi garam samudra, yang bersih jadi aidrat, yang agak kotor untuk wudhu, untuk mandi. Dan ini ternyata bagus sekali, sama diseleksi, yaitu dari pemerintah loh. Ada 4 orang perempuan menyeleksi sini untuk betulkah itu. 2 hari di sini ternyata tidak jadi nyeleksi. Loh malah aku doakan suami saya nakal. Oh iya, itu kan berarti pemerintah sudah percaya kalau ternyata airnya bersih. Diseleksi sampai dapat izin keluar. Aidrat itu. Kiai jadi bermula dari pikiran itu jauh sebelum pemerintah memikirkan pondok pesantren untuk pemberdayaan. Kiai sudah berpikir memberdayakan ekonomi untuk kemandirian pesantren. Nah sampai dengan saat ini sudah berapa unit usaha Kiai yang dimiliki pondok pesantren Sunan Derajat? Banyak sekali, sampai di luar negeri. Sampai di luar negeri. Saya punya restoran Sunan Derajat di Malaysia 9 tempat. 9 tempat di Malaysia. Saya punya pabrik pentol bakso terbesar di Asia Tenggara, Jasa Sunan Derajat. Jasa Sunan Derajat. Bakso. Datangkan daging dari India. Sekarang harganya diterima di Malaysia hanya Rp10. 45.000. Kalau di sini daging berapa? Di sana hanya 45.000 sudah kita terima. 200 ya. Nah itu masuk Indonesia tidak boleh izin, tidak dapat izin. Tapi pentol bakso mulai Singapura sampai Bangkok, cari nanti yang merek Jasa Sunan Derajat itu milik pondok. Karena orang Indonesia di sana lebih 5 juta. Dan kalau marung semuanya ke pondok Sunan Derajat. Sebab itu kerupuk dari Tulungagung yang menghabiskan saya untuk saya kirim ke Malaysia yang jual restoran Sunan Derajat. Ya terasi dari Tuban itu perusahaan yang habiskan saya kirim ke pondok karena ke restoran Sunan Derajat. Dan itu di luar negeri yang menjalankan usaha-usaha Sunan Derajat alumni atau bagaimana? Ya alumni saya yang bikin Haji Nasikin pimpinannya dijaga di sana ketat sekali dijaga. Tapi saya tidak memperhitungkan masalah untung dihabiskan santri saya tidak apa-apa. Tapi yang penting lancar semuanya dan dipermudah segalanya. Karena saya dulu temannya Anwar Ibrahim di Amerika, jadi dipermudah segala-galanya. Tidak ada kesulitan apa-apa di Malaysia. Kiai, memang ini kan pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mendorong agar pesantren-pesantren di Jawa Timur yang jumlahnya 6.000 Kiai itu mencontoh Sunan Derajat. Kita sudah mengakui betapa Sunan Derajat menjadi inspirasi bagi pesantren lain agar berdaya secara ekonomi. Terbukti kalau pesantrennya berdaya, masyarakatnya sejahtera. Lebih lagi ketika pendidikan itu tidak hanya bergantung kepada setoran santri atau kepada bantuan pihak lain dari pemerintah ataupun yang lain. Nah, sebenarnya awal mula Kiai menggagas usaha-usaha itu apa yang melatar belakangi Kiai sehingga betul-betul kemudian ini menjadi sebuah income yang terus-menerus mengalir bagi pondok pesantren Kiai. Ya memang semuanya itu sudah Tuhan yang menentukan. Ya peninggalan Wali Songo jangan sampai habis. Dan santri itu yang jumlahnya lebih dari 14.000, tentunya ada yang tidak bayar Kiai ya. Dan itu ditopang dengan hasil usaha dari Sunan Derajat sendiri. Sini undang-undangnya kalau enggak punya uang gratis. Kalau enggak punya uang gratis. Gratis makan 1 bulan hanya 120.000 1 bulan. Enggak punya uang hanya 60.000 1 bulan sama makan sekali 100.000. Di sini itu. Dan rata-rata di sini kalau enggak punya uang gratis.
Nah itu ada sekitar 1.000 anak yang tanpa biaya, bayar. dibiayai dari pondok. Kadang-kadang yang dibiayai ikut kerja-kerja ya seapa adanya itu, dan itulah ceritanya. Bahkan ada cerita yang aneh. Itu loh, dia itu anak SMP kelas 2 mau dikeluarkan dari pondok oleh pengurus-pengurus SMP negeri. Di sini SMP-nya negeri, tapi liburnya hari Jumat. Nah itu saya panggil, Cung, kenapa sih kok mau dikeluarkan dari SMP? Pak Yai, saya sudah 6 bulan tidak pernah dibiayai oleh orang tua saya. Saya mencuri untuk saya makan. Kan tidak mencuri, tidak makan saya. Betul? Iya, keamanan saya panggil. Keamanan, yang salah keamanan pondok. Saya nyuruh Kasbula itu orangnya itu untuk datang ke rumah orang tuanya di Bojonegoro. Bagaimana orang tuanya? Bilangkan Pak Gopur, sudah 6 bulan saya tidak kirim anak saya. Saya dulu kerjanya mencuri kayu. Sekarang kayu sudah habis, tidak ada yang dicuri. itu malah karena mencuri dapat beasiswa. Nah, itulah saya ya banyak membiayai yang tidak mampu. Untungnya dari hasilnya ini untuk biaya lebih. Ya, pabrik pupuknya pondok bukan besarnya Sang Yang Sri itu, ya, bukan main besarnya. Untuk dana yang tidak mampu. Alhamdulillah sekarang uangnya tambah banyak, mobilnya dulu hanya 1, sekarang 100.200. Treknya menuhi jalan. Saya kendel utang loh. Sama tidak berani utang itu apa? Sekali utang trek itu 100 saya itu. Ya, 100 unit maksudnya? 100 trek itu 60 miliar. Trek yang besar-besar itu 1 tahun sudah lunas. Sekarang berapa ribu trek pondok? Bego begitu. Kiai, tentunya banyak rahasia yang bisa Kiai bagikan kepada para pemirsa untuk menginspirasi pondok-pondok pesantren di Jawa Timur bahwa utang itu tidak salah untuk membangun sebuah bisnis. Ditahan dulu Kiai, nanti akan diceritakan lebih lanjut. Baik, Sobat Opop dimanapun Anda berada, Pondok Pesantren Sunan Derajat sudah mampu menjelma menjadi sebuah pondok yang mandiri secara ekonomi. Terbukti 1.000 santrinya tanpa bayar di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Kiai, tadi berbagi rahasia suksesnya bisnis di pesantren harus kendel hutang, harus berani berhutang. Sebenarnya itu gimana Kiai konsep harus berani berhutang ini Kiai? Ya memang itu perintah Tuhan. Singkatannya dari yaitu suatu surat dalam Al-Quran yang untuk saya pedoman itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, saman sukses azizun. Dengan syarat 1 alaihima anitum, siap melarat untuk kepentingan santri. Saya siap melarat untuk kepentingan santri. Saya bikinkan rumah guru-guru, tapi saya tidak punya rumah. Coba lihat atas lah, bukan rumah, bawah tok godaan, semua yaitu godaan-godaan. Yaitulah nomor 1. Harisun niatnya ongso-ongso, 1 niat saya hidup sekali untuk bikin pondok. Harisun, kan bahasanya ongso-ongso. Saya tidak niat apa-apa, tidak niat ingin 1. Bagaimana saya hidup yang sekali untuk menyelesaikan pondok Sunan Derajat sampai mati. Bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang pada santri saya. Saya tiap hari selalu mencari adakah santri saya yang kehabisan sangu sampai tidak makan, saya siapkan semuanya. Sampai paling sedikit saya tiap tahun serak 5.000 sarung yang murah itu. Saya bagi-bagikan siapa yang tidak punya sarung. Yaitu saya itu, yaitu. Dan tentunya itu yang kemudian menjadi semangat motivasi Kiai untuk bangun bisnis, untuk berani bermitra dengan mitra-mitra bisnis baik dalam maupun luar negeri. Ya semuanya itu tentunya didedikasikan demi
santri Kiai nggih. Demi kepentingan Demi pondok, kepentingan dan pondok. saya paling kendel untuk urusan yaitu dagang mulai dulu saya punya macam-macam perusahaan tadi itu, yaitu macam semua ini Baik. dari saya yang Dan nonton. ini ada garam Kiai. Garam kapal samudra. Ini juga bikinan dari Sunan Derajat. Kemudian ada juga garam konsumsi beriodium SSD Samudra Sunan Derajat. Samudra sendiri konon diakronimkan santri murid Sunan Derajat. Dan juga ada air minum. Ada yang ini cocok banget untuk para penderita hipertensi Kiai. Jadi ada pace atau mengkudu Sunan. Dan ini sudah terbukti sangat ampuh untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, untuk membahas tentang produk ini, saya ingin bergeser ke Gus Anas. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. belum saya sapa ya. Gus, bisa diceritakan tentang produk-produk di Sunan Derajat. Kalau kita lihat kan tentunya tidak hanya yang ada di depan kita ini Gus. Bisa diceritakan Gus apa saja produk yang sudah dikembangkan di Sunan Derajat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Sunan Derajat kami mengembangkan berbagai macam produk. Mulai dari sektor retail, kemudian sektor jasa sampai sektor produksi. Dari berbagai macam sektor memang kami naungi dengan naungan perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Jadi ada Ya. divisi khusus Divisi maksudnya? khusus di yayasan kami namanya Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Perekonomian ini membawahi seluruh unit-unit yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sebagai contoh, kalau kita lihat untuk perdagangan, yang pertama itu kita memiliki Toserba. Toserba yang saat ini sudah berjalan di internal itu ada sekitar 4. Ada 4. Ada 4, kemudian insya Allah yang akan dibuka dalam waktu dekat ini di timurnya makam Sunan Derajat, itu dengan luas 20 kali 70, 2 lantai, itu juga Toserba yang baru. Di area itu juga kita bangun nanti rest area Pondok Pesantren Sunan Derajat yang sifatnya mensupport untuk perdagangan pondok. Kemudian yang juga perdagangan, kita juga ada beberapa food court yang untuk mensupport santri, baik itu yang ada di kawasan Putra maupun di kawasan Putri. Kemudian kita juga ada di unit-unit yang lain untuk yang bersifatnya produksi, seperti garam yang tadi jenengan sampaikan. Garam SSD ini saat ini kapasitas untuk produksinya sudah 50 ton per hari. Per hari. Dan alhamdulillah ini sudah memberikan dampak yang luar biasa, karena memang garam yang kita tawarkan garam yang sudah beriodium dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Itu didistribusikan ke Jawa saja atau sampai luar Jawa Gus? Sampai luar Jawa. Sampai luar Jawa. Kemarin terakhir kita sudah mengirim sampai ke Bali dan Sumatera. Bahkan yang terbaru kemarin sudah ada permintaan dari Brunei, tapi kita sedang mengurus untuk perizinannya. Kemudian kita juga ada air minum. Kemudian air minum ini Aidrat namanya. Kemudian ada jus mengkudu. Kemudian kita juga ada pentol. Kemudian ada songkok yang jenengan gunakan. Songkok made in Sunan Derajat. Ya. Kebetulan songkoknya itu hasil kreativitas dari SMK. Santri-santri. Termasuk kitab. Jadi kita untuk kitab-kitab yang seluruh santri gunakan itu adalah hasil yang dicetak oleh percetakan kita sendiri. Bahkan alhamdulillah di tahun 2020 ini kita sudah menerima beberapa cetakan dari pondok lain. Jadi beberapa pondok lain yang nyetak di kita beberapa brosur, kemudian kalender, buku panduan dan seterusnya, alhamdulillah dicetak di sini. Kemudian untuk mensupport lebih luar biasa lagi, kita juga ada yang corporate yang agak besar seperti PT SDL yang sudah memproduksi pupuk dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, pabrik kapal. Ya. Kemudian untuk yang mensupport bagian makanan, warung makan kita juga ada.
Warung makan yang di Indonesia ada Depot Sunan Derajat. Namanya Depot Sunan Derajat. Ya, kalau yang di luar negeri tadi sudah disampaikan oleh Abah itu Rumah Makan Sunan Derajat. Kalau yang di dalam negeri khusus karena kita ini punya pengeluaran rutin terkait dengan material, jadi kita juga ada usaha mandiri untuk mensupport material. Namanya Mustika Sunan Derajat. Jadi tujuan memang kami membuka unit-unit ini supaya pasar itu tidak keluar. Jadi kebutuhan apapun kita sediakan. Semua kebutuhan yang ada di pondok kita sediakan, termasuk lembaga keuangan. Alhamdulillah mulai tahun 2018 untuk jasa khususnya lembaga keuangan mikro, kami sudah punya lembaga keuangan mikro syariah yang salah satu unitnya itu USPPS. Sekarang sudah ada 11 cabang dengan aset sekitar 60 miliar. Dengan itu jumlah tersebar di Jawa Timur. Di Jawa Timur sampai di Madura. Di Madura, Jawa Timur, Gus. Ya. Lanjut, Gus. Yeah. Jadi USPPS-nya sudah 11 cabang ya? Iya, alhamdulillah sudah 11. Sudah 11 cabang dengan kemarin RAT terakhir dengan laba bersih dari 11 cabang sekitar 250 juta. Kemudian karyawannya sudah ada saat ini sekitar 150 orang khusus untuk USPPS saja ya. Kemudian untuk khusus USPPS ini kita sudah menggunakan sistem IT modern, sudah punya mobile BMT, bahkan hampir mirip dengan OVO. OVO, ya. Dana dan seterusnya. Fintech yang baru. Ya. Hampir mirip seperti itu. Kita juga ada ATM mandiri. ATM khusus santri yang kita kelola mandiri dan itu disupport oleh BMT Sunan Derajat, USPPS tadi. Dan pecahannya hanya 10 ribuan. Itu mesin anjungan Ya. tunai atau Kami membeli kebetulan dari bank yang sudah dioperasikan. Operasi ya. Jadi kami membeli itu, kemudian kami setting dengan tim IT secara mandiri, kemudian kami isi uang 10 ribuan. Jadi kami pernah ditanya oleh Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas, kenapa Gus Anas kok berani-berani buka ATM, padahal bukan perbankan. Saya bilang kami mengelola hanya internal, penggunaan juga untuk internal sehingga secara legal sepertinya tidak apa-apa, Pak. Dan alhamdulillah kami sudah pondok saya sendiri. Alhamdulillah sudah. Sendiri. Dan itu sudah sangat terbantu bagi santri. Jadi santri-santri yang jajan setiap hari itu cukup ngambil di ATM itu dengan terlebih dahulu nabung di BMT. Itu juga menerbitkan semacam kartu ATM Ya. gitu. Ada untuk digunakan menarik. Bahkan uang. kartu ATM itu juga kita sediakan yang namanya barcode-nya. Ada barcode-nya, kemudian di mobile itu pakai juga barcode. Jadi ketika transaksi di Toserba tidak menggunakan uang, cukup dengan handphonenya sudah bisa. Nah, Gus, saya penasaran ya, rahasianya Pondok Pesantren Sunan Derajat sampai punya unit usaha yang sedemikian banyak dan hampir merata dari sektor jasa, produksi, bahkan manufacturing. Apakah dalam pengembangan produknya ini dibantu, dibesarkan oleh santri dan alumni atau murni atas jeripayah duriyah dan pengurus pondok pesantren sendiri, Gus? Kita untuk ini tidak menafikan. Jadi memang seluruh unit ini besar, memang faktor awal adalah bantuan Allah yang pertama. Yang kedua memang support dari pengasuh. Jadi Abah ini sangat luar biasa untuk mensupport bisnis dari segala hal, baik itu asetnya maupun permodalannya dan seterusnya, termasuk manajemennya. Karena memang Abah ini punya keistiqomahan setiap pagi dan sore hari selalu keliling di seluruh area pondok termasuk di unit-unit. Jadi kalau ada satu unit saja yang tidak buka itu langsung ditegur. Itu salah satu bentuk controlling dari beliau. Nah, ini unit-unit ini bisa besar juga tidak menafikan juga didukung oleh semua elemen termasuk pengurus, termasuk alumni, termasuk santri. Bahkan kami di perekonomian pondok itu menerima semua SDM. Tidak mensyaratkan khusus harus alumni, tidak. Jadi semua yang ingin bergabung di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu boleh. Dan konon katanya di Sunan Derajat ini ada santri yang betul-betul santri mukim, ada juga santri karyawan. Betul. Nah, tahan dulu soal itu, Gus. Kita akan kembali setelah ini. Baik pemirsa dan sobat OPOP dimanapun Anda berada, Yai berpesan
bahwa di penghujung surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu menjadi penyemangat kita di dalam berbakti setulus-tulusnya untuk pondok pesantren, dan wasilahnya salah satunya adalah dengan berbisnis. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Baik, Gus, tadi disampaikan kalau santri itu ada dua macam ya. Ada santri mukim dan santri karyawan. Saya penasaran nih terhadap santri karyawan itu seperti apa, Gus? Jadi alhamdulillah di pondok kami di Sunan Derajat ini ada santri karyawan. Saat ini totalnya perkiraan sekitar 1.000 orang. 1.000 karyawan. Itu jadi beliau-beliau ini santri-santri karyawan ini memang digunakan atau diberdayakan di posisi-posisi untuk mensupport pesantren. Seperti di pembangunan, kemudian di unit-unit bisnis. Jadi semua karyawan yang ada di unit bisnis harus ikut budaya santri. Tetapi mereka tidak hanya bekerja saja di unit bisnis, tidak hanya bekerja saja di bangunan dan seterusnya, tapi juga ikut ngaji. Jadi ba'da maghrib, ba'da subuh mereka juga ada tahsin Quran. Itu tinggal di pesantren atau pulang, Gus, mereka? Di pesantren. Tinggal di pondok ya. Dan mereka juga ada ikut diniyah. Jadi secara kemampuan intelektual mereka juga dapat. Secara skill juga mereka dididik sejak awal untuk menjadi seorang entrepreneur. Dan bahkan kami memang yang secara aplikatif langsung mengaplikasikan entrepreneur santri itu adalah santri-santri karyawan. Jadi mereka juga dapat bayaran ketika mereka bekerja bangun bangunan di pondok, ikut bisnis. Khusus untuk yang di unit bisnis dapat, walaupun tidak besar. Khusus untuk yang di pondok, untuk bangunan itu tidak dapat honor harian, tapi dapat support seperti pakaian, makanan, kitab, dan kebutuhan kesehatan dan seterusnya itu disupport. Sedangkan di unit-unit bisnis dapat honor walaupun tidak sebesar di luar. Dan itu mereka tidak bayar lagi kan, Gus ya? Nyantrinya gratis. Jadi artinya kami di sini tidak seperti pondok lain. Santri yang bekerja bantu di unit itu tetap dihargai sebagai seorang profesional. Sehingga ketika kami menerapkan manajemen sebagai manajemen bisnis, itu mereka sudah bisa. Dan ini tentunya sejalan dengan OPOP ya, Gus ya, karena di OPOP itu ada santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Kita ingin membuat sebuah ekosistem bahwa OPOP ini tiga-tiganya kena. Jadi santrinya terberdayakan, pesantrennya terberdayakan, dan juga alumninya. Dan ini ketika sudah berjalan seperti ini, efektif atau bagaimana, Gus, evaluasinya? Sementara ini alhamdulillah efektif. Jadi memang ketika santri yang pulang, rata-rata itu yang punya pesantren adalah santri karyawan. Jadi di banyak cabang pondok pesantren Sunan Derajat di seluruh Indonesia, cabang dari pondok ini, itu rata-rata pengasuhnya adalah alumni santri-santri karyawan. Dan rata-rata tidak hanya seorang kiai, tapi juga seorang entrepreneur. Itu mereka masuk menjadi santri karyawan, atau karyawan yang nyantri itu usia-usia yang sudah lulus dari sekolah menengah atas atau usia berapa? Rata-rata usia mahasiswa. Rata-rata usia pasca menengah atas ya, Gus ya, usia mahasiswa, mereka justru mondok di sini sambil bekerja dan seterusnya. Dan ternyata itu yang menjadi sosok-sosok yang berhasil ya, bangun pondok sendiri, kemudian berbisnis itu dari mereka ini justru ya. Karena mereka memang dibekali skill untuk entrepreneur, skill keilmuan juga mereka
dibekali. Oke, Gus. Nah, ketika ada dua jenis santri tadi kita bahas, ada mukim dan juga ada karyawan, apakah pembekalan entrepreneur itu juga diberikan kepada santri-santri yang mukim, yang non karyawan, Gus? Yang mukim juga dibekali khususnya untuk SMK. SMK itu juga prakteknya langsung di unit-unit. Seperti kalau jurusan SMK akuntansi itu biasanya langsung praktek di unit-unit untuk melihat laporan keuangan. Kalau jurusannya perkapalan nanti langsung praktek di pabrik kapal. Kalau kelautan biasanya ke pabrik garam. Kalau pertanian langsung ke pertanian kita, kebetulan ada kebun pisang, perkebunan pisang, sawo dan seterusnya, itu langsung ke lapangan. Jadi secara tidak langsung mereka langsung praktek menjadi seorang entrepreneur. Di samping itu memang kurikulum kita itu setiap hari Jumat pagi itu semua santri wajib mengikuti pengajian Abah. Nah biasanya di pengajian Abah itu diselipkan untuk motivasi-motivasi supaya menjadi seorang entrepreneur. Setiap hari Jumat pagi. Jumat pagi itu semua santri wajib mengikuti pengajian beliau. Dan di situ selalu diberikan motivasi supaya menjadi seorang wirausaha pebisnis, kiai kaya raya. Menarik ini Kiai. Saya tertarik ini dengan istilah kiai kaya raya. Jadi di Jumat pagi itu apa Kiai yang dipesankan pada santri yang jumlahnya belasan ribu itu? Saya tahu itu pernah jadi di masjid itu kan berkumpul semua Kiai dari Jumat pagi itu ya. Itu apa yang Kiai pesankan di situ? Ya apa yang dibutuhkan Pak, khususnya urusan apa yang dibutuhkan besok kalau pulang ke rumah tangga. Itu saya pesan dan saya ajari doa-doanya dan saya todong supaya bagaimana supaya mau kerja. Jangan kok ngaji tok nanti ndak mau kerja. Jadi Pondok Sunan Derajat ini meskipun pandai agama kalau ndak ngajar ya bisa kerja. Nah itulah begitulah Pondok Sunan Derajat. Dan itu ternyata terbukti efektif di kalangan santri ya. Jadi mereka ternyata menurut Gus Anas tadi justru tergerak untuk berdikari. Nah, Kiai sendiri ketika berpesan itu pernah nggak mengevaluasi berapa sih alumni yang berhasil gitu Kiai untuk berbisnis berkat dorongan motivasi dari Kiai? Itu banyak sekali di seluruh Indonesia itu, yaitu dan bahkan banyak yang sudah punya pabrik-pabrik yang besar-besar di seluruh Indonesia. Yang paling banyak di kanan kiri Jakarta itu, apalagi di Sumatera. Jadi ada yang punya kapal besar, apa-apa, itu banyak sekali. Dan yang sekarang yang banyak itu dari sekolah perkapalan kita kirimkan ke Amerika. Atas nama tanda Pak Budi PT Agrindo. Nah itu bisa diterima di Amerika. 1 jam gajinya ngelas dalam laut 3 juta. 1 Nah, jam. itu iya. Tapi kalau tidak ada tanda tangan PT Agrindo tidak bisa. Nggak bisa. Ya itu. Yang kirim ke Jepang itu rata-rata 1 bulan 20 juta. Satu bulan tapi ke Amerika 1 jam 3 juta. Dan banyak santri kita yang kita kirimkan ke Amerika, ke Jepang untuk bisa kerja dan di sana di Jepang masih bisa sekolah lagi. Itulah Pondok Sunan Derajat berusaha macam-macam cara untuk santrinya bisa sukses semuanya. Sukses dunia akhirat. Nah, Kiai soal alumni nih. Begitu banyak alumni yang juga sukses menjadi kiai di daerahnya, menjadi pebisnis bahkan di dalam dan di luar negeri. Emang di pesantren ini ada ikatan alumninya Kiai? Iya pasti itu. Iya. Dari alumni itu sekarang ditoto rapi di pondok ini dengan segala macam yaitu. Dan alumni ini kembali memberikan kontribusi kepada pesantren Kiai untuk ya, alhamdulillah banyak yang masih ingat pada pondoknya kalau sudah kaya. Saya kan heran loh, pondok saya kok bisa nekori pondok paling tidak 1 bulan 1 miliar sampai 2 miliar dari apa ya, dari banyak itu semuanya. Nyatanya bisa jalan lancar tanpa ganggu pemerintah. Minta bantuan dari santri saya, dari bantu banyak. Saya contohkan tadi, diajarkan kerja di rumah pun kerja dan masih sambung baik dengan pondok. Pondok itu kentah ya. Bagaimana kalau sudah di rumah itu masih ingat pondoknya itu, tidak lupa. Pondoknya dimarahi di rumah, marah-marah di sana. Ya itu, belani pondok itu sampai mati. Nah, itulah anehnya anak pondok itu. Jadi tiap hari Jumat Kliwon itu pasti kumpul alumni seluruh Indonesia. Jumat Kliwon. Iya, 1 bulan sekali berarti ya? 1 bulan sekali. Dari perwakilan Sumatera, Jakarta kumpul di sini rembukan. Rembukan untuk bagaimana baiknya alumni pondok ini supaya jalan. Dan banyak yang sudah punya pondok. Tentunya di kumpulan itu ngomong soal bisnis juga Kiai. Iya, ya bisnis ya, debatan 1 hari itu rata-rata tiap Jumat Kliwon itu kalau ingin
Jumpa mari kalau ingat Jumat Kliwon pasti. Kiai, ini kan pesantren di Jawa Timur ini benar-benar ingin menggeliat ekonominya, Kiai, ingin meniru Sunan Derajat. Nah, mungkin Kiai ada tips atau rahasia yang ingin dibagi kepada pesantren di Jawa Timur agar geliat ekonominya ini semakin tinggi dan berdaya secara ekonomi, Kiai. Di pondok siap nanti itu untuk perwakilan pondok mana datang pondok no studi Bandung di sini. Dan saya siap biayai kalau ingin bikin itu nanti bagaimana caranya supaya perwakilan pondok itu datang ke pondok untuk studi banding itu. Studi banding, Kiai. Iya, kecuali doa lain itu doa dibanding itu saja. Dan yang ingin nanti seluruh Indonesia pondok-pondok bisa kerja. Jangan sampai seperti saya di Jakarta loh. Saya diundang ke Jakarta sekitar 10 bulan yang lalu. Saya ingin tahu bagaimana pondok uang mukanya 100 juta. Saya datang ke sana sehari semalam ya. Nah, itu saya ingin bagaimana sekolah di sini kalau tanpa biaya. Saya ajari pondok-pondok seluruh Indonesia supaya punya pekerjaan. Supaya pekerjaan hasilnya untuk mendanai pondoknya seperti Pondok Sunan Derajat. Tidak merepotkan, tidak punya uang gratis, tidak usah bayar di pondok ini, enak. Dan ini mudah sekali ditoto. Pemerintah membantu. Jadi pemirsa, Kiai berpesan bekerjalah. Pondok pesantren harus punya pekerjaan, bukan hanya fokus di pendidikan saja. Dan Pondok Pesantren Sunan Derajat siap untuk membantu pesantren-pesantren di Jawa Timur agar berdaya secara ekonomi. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Baik, Kiai, tadi di penghujung segmen sebelumnya Kiai matur bahwa yang namanya pesantren harus kerja. Tetapi tidak banyak pesantren yang ingin meniru pesantren yang sudah sukses bisnis, tapi justru bisnisnya runtuh, Kiai, tidak jadi menguntungkan. Nah, ini mungkin Kiai punya rahasia yang bisa dibagikan kepada pesantren di Jawa Timur, Kiai. Sebetulnya itu sumbernya dari kiainya. Kalau jadi kiai itu siap melarat untuk kepentingan santri. Jadi saya ini bukan untuk kepentingan pribadi bagaimana supaya pondok saya sukses. Sebab itu saya paksakan untuk kerja untuk pondok. Nah, itulah buktinya ya, berangkat dari itu bisa tambah besar dan hasilnya untuk membangun pondok. Sampai dari pondok paling kecil sekarang jadi paling besar, bukan narik dari pemerintah atau wali murid enggak. Tadi saya jahadu fina lanah diyannahum subulana, pakai tauhid tuh. Kalau saya jihad untuk berjuang pondok, uang akan datang sendiri-sendiri dari pemerintah bantu, dari bank ngerempong-ngerempong. Karena saya betul-betul hidup saya hanya untuk kepentingan pondok, dapat uang untuk bangun pondok, yaitu dapat biaya untuk gaji pondok. Nah, itu gaji guru-guru pondok. Dan ternyata di antara anak-anak yang mondok banyak anak yang punya keahlian itu saya toto rapi. Untuk bagian supir saya, untuk bagian truknya saja beribu-ribu, untuk bagian yaitu ini bagian itu kita toto rapi, dan saya mencari orang begitu di antara pasti ketemu. Contohnya, loh kok ada ya orang yang mondok ndak jelas di sini dari orang paling dipercaya seperti Pak Rodi. Bagaimana orang kok bisa noto pekerjaan bikin bangunan-bangunan besar-besar yang habis ratusan miliar kok bisa noto ya Pak Rodi. Itu keanehan dari Tuhan yang mendatangkan. Ya seperti perempuan ya yang datang di pondok ini agak melarikan diri. Lu di sini bisa noto pondok sampai begitu baik anak-anak perempuan. Loh, itu aja juga sekarang itu.
Jadi datang sendiri-sendiri, Tuhan yang mendatangkan. Itulah Pondok Sunan Derajat sukses karena saya siap mati demi kepentingan pondok. Yang membantu datang sendiri-sendiri, uang datang sendiri-sendiri, perusahaan jalan lancar, loh semuanya untuk kepentingan pondok pesantren. Kiai harus siap mati demi kepentingan pondok. Kalau enggak bisa, nanti kiai harus tanggung jawab semuanya nomor satu, dan santri tahu bahwa hasilnya bukan untuk kepentingan Pak Kiai. Meskipun Pak Kiai punya mobil sendiri, punya apa sendiri, tapi ya uang itu bukan narik santri. Dan saya hasilnya dari santri untuk kepentingan pondok 100%, dan santri melihat semuanya. Kiai, jadi kan saat ini banyak kiai yang memang belum punya kemampuan untuk berpikir bisnis. Banyak kiai yang kemudian memilih fokus concern di pendidikannya. Nah, tetapi tadi Kiai matur bahwa kunci suksesnya bisnis di pondok itu salah satunya dan paling utama adalah kiainya. Ini sebenarnya apakah itu berarti kiai-kiai di Jawa Timur ini juga harus memiliki wawasan wirausaha, Kiai? Ya pastilah, Rabbana atina fid dunya nomor 1 loh, wa fil akhir nomor 2 itu. Kalau fid dunyanya enggak hasanah, ya fil akhirnya enggak bisa hasanah. Jadi kiai harus noto betul kiainya itu. Nanti betul, saya sudah hafal kok. Kalau kiai mau pasti nanti datang sendiri, ilmunya datang seperti saya, uangnya datang seperti saya. Yang bantu datang ya begitulah. Tapi kiai kadang takut sendiri, takut sendiri. Jangan takut. Saya bilang pada Pak Yai monggo seperti saya untuk percontohan. Jangan takut. Nanti akan datang sendiri-sendiri. Nah tugasnya itu mestinya dari organisasi pondok itu ada organisasi yang mendorong Pak Yai supaya kendel cari uang seperti saya untuk percontohan, supaya pondok itu tidak menjaga tarian pondok bisa membantu. Nah, dari kerja pemerintah mempermudah. Saya tahu kok kalau pondok itu kerja tidak akan dialang-alangi, dipermudah oleh pemerintah. Baik, Kiai. Dan salah satu wujud keberhasilan Sunan Derajat adalah sudah melahirkan alumni-alumni yang sukses, bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi juga di dunia bisnis. Dan pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan yang sudah sukses di dalam mengembangkan perekonomian, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk pesantrennya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Khomsun, sarjana hukum. Iya, Ustaz. Mondok di pesantren ini tahun 97. Iya. Itu ceritanya dulu mondok karena pelarian dari siapa gitu. Atau gimana? Iya. Jadi tahun 97 saya sebenarnya dari Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah, kemudian ada saudara yang sudah ngajar di sini, kakak saya ngajar di sini. Akhirnya 97 itu saya diajak ke sini. Tapi sebelum saya ke sini itu sekolah itu putus. Jadi karena SMP, kita SMA? Di usia SMP. Putus sekolah. SMP, ya. Kemudian kita masuk ke sini 97, masuk seperti yang disampaikan Abah Yai tadi di santri karyawan. Jadi waktu itu tahun 97, 98, 99 saya menjadi karyawan yang di bagian pembangunan sini. Tapi nggak pulang, tidur di pondok. Iya, jadi mukim di pesantren sini. Ya, seperti memang itu. betul ya yang disampaikan Sanas tadi bahwa santri-santri yang karyawan itu memang nggak bayar ya. Nggak bayar ya. Bahkan jadi kita diberi, disediakan fasilitas itu aja, akomodasi itu. iya. Terus kemudian dalam perjalanan waktu kita sering ngaji sama Abah ini. Memang yang paling kita idolakan Abah ini sebagai figur kami, sebagai orang tua kami. Santri itu jangan hanya mengandalkan ngaji aja, jadi harus sekolah, harus punya ijazah. Akhirnya itu yang menginspirasi saya langsung melanjutkan sekolah. Jadi dari karyawan itu kemudian saya masuk di sekolah mu'alimin waktu itu setara dengan sanawiyah aliyah. Mu'alimin selama 6 tahun, tapi karena usia saya waktu itu sudah uzur gitu ya, jadi saya langsung masuk ke kelas 3, ceritanya begitu. Jadi 4 tahun saya langsung kelas 3 ya. Iya, jadi setelah itu kemudian kuliah di sini juga sampai kuliah. Kuliah apa waktu itu? Jurusan hukum. Di sini hukum juga, iya. Jadi ceritanya seperti itu. Lalu menjadi urusan ekonomi ini gimana ceritanya? Jadi yang selalu menginspirasi kami lagi-lagi Abah Yai bahwa
kita itu harus mandiri. Kita itu jangan jaga no diberi, tapi kalau kita itu harusnya memberi. Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya. Di situ maka kita harus berusaha, harus berbisnis untuk bisa memberi itu. Dan itu Seperti terus itu. terngiang di Iya, pemikiran panjenengan iya, sehingga itu. kemudian keluar dari pondok panjenengan terinspirasi untuk berbisnis. berbisnis. Apa Ya. bisnisnya sekarang? Ya, waktu itu saya keluar dari pondok itu 2006, 2007 saya keluar dari pondok, mencoba beberapa bisnis. Ya, awal-awal gitu ya, mungkin kita jatuh bangun lah seperti itu ceritanya. Cuman yang bertahan sampai sekarang itu ada 2. Sekarang saya masih punya toko, counter HP dan komputer itu. Terus kemudian di bidang pertanian atau peternakan itu saya punya ini pembenihan udang windu. Bibit Jadi ya. bibit udang windunya itu. Itu dari 2007 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Cuman ketika di tahun sekitar 2010-an mungkin. 2017. Sebenarnya saya kok ada ketemu titik jenuh ketika itu. Yang saya cari di hidup ini apa sih, saya bilang gitu. Iya. Jadi seperti Mulai yang disampaikan, mencari jati diri ya. yang disampaikan Abah, kalau kamu bisnis kamu wajib hutang, tapi kalau kamu ngajar kamu jangan hutang. Jadi mulai dari 2007 itu saya sudah akrab dengan bank. Belajar berhutang. Iya, seperti itu. Jadi itu terus 2007 ya. dari Belajar 2007. berhutang. Aman. Iya, Dan itu seperti untuk itu. menopang bisnis itu tadi pemberian pemberian udang windu bibit dan udang windu sama sama counter HP counter dan HP itu, komputer ya. ya. Ngomong-ngomong soal usaha yang sudah dijalankan, Iya. sudah mampu menyerap berapa tenaga kerja? Ya, kalau untuk tenaga kerja kalau kita sih skala kecil sih masih di angka 10 orang per per unit usaha. Kita bisa saya tadi. bayangkan Iya. pesantren Sunan Derajat ini 1 tahun lulusannya 1.000 orang. Iya. Dari 1.000 orang 100 saja jadi pengusaha. Dari 100 merekrut 10 orang. Sudah 1.000 Iya. orang terbantu dengan pesantren Sunan Derajat dari alumninya, lapangan Iya. pekerjaan. Bahwa alumni pesantren Sunan Derajat tidak lagi lulusan yang mencari kerja tapi membuka lapangan pekerjaan ya. Iya, Termasuk seperti panjenengan ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan terus lancar ya Amin, usahanya. mohon doanya, Dan ya. saya dengar juga jenengan selain punya usaha pribadi juga ngabdi ke pondok ya. Iya. Ini ciri khasnya pesantren ya. Iya. Jadi orang yang sudah sukses di pesantren itu tidak pernah lupa gurunya. Beda dengan santri kan. Kalau sudah sukses lupa gurunya. Iya. Kalau santri selalu ingat gurunya. Apa yang melatar belakang jenengan kembali ke pondok? Itu jadi kita di luar pondok, jadi alumni kita kayak 97 sampai 2007, kisaran waktu 10 tahun saya di luar pondok. Tapi untuk ngaji dengan Abaya itu nggak pernah putus karena punya radio. Ya. Jadi kita bisa akses beliau dari manapun seperti itu. Persada ya. Iya. Persada FM. Seperti itu. Dan ketika kita keluar di luar pondok itu seakan-akan kita masih mondok. Ya, seakan-akan masih mondok karena Suasananya memang masih teringat gitu ya. setiap hari masih dengar Abaya ngaji. Seperti itu. Kemudian saya melanjutkan tadi di titik jenuh di 2007. 10? Ya, 2017. 17. Nah, jadi 10 tahun saya di luar, di 2017 itu ini yang saya cari di hidup ini apa sih? Alhamdulillah pada saat itu dari segi maisha saya aman. Nah, perekonomian saya sudah jalan, aman, keluarga saya aman. Terus kalau hidup cuman gini-gini terus, akhirnya itu yang kemudian mendorong saya untuk masuk lagi ke pondok. Pertama ketemu sama Gus Anas. Iya, ketemu dengan Gus Anas. Gus, saya pengen belajar. Itu yang pertama kali saya ucapkan ketemu dengan Gus Anas itu, saya pengen belajar. Saya pengen belajar lagi dan belajar lagi. Kemudian alhamdulillah di sini saya diterima oleh Gus Anas, kemudian ngurus di bidang Dan sekarang perekonomiannya itu. menjadi manajer di KSPP ya. Iya. Baik, Ustadz Khamsun luar biasa Kiai. Beliau seorang alumni yang sukses untuk bisnis dan kemudian juga masih ingat dengan pondoknya. Terakhir Kiai, mungkin Kiai punya pesan kepada para santri, bukan hanya untuk santri Sunan Derajat tapi santri di Nusantara terkait dengan wirausaha Kiai. Ya, pesan bagaimana lah supaya ingat hidup di dunia hanya sekali loh, dan tidak ada dua kalinya. Hidup di dunia itu bukan untuk kepentingan di dunia, tapi kita akan hidup bermiliar-miliar tahun di akhiratnya. Sukses dan tidaknya hidup bermiliar tahun di akhirat tergantung hidup di dunia ini. Maka dari itu saya ingin anak-anak yang lulusan pondok ini bagaimana supaya punya yaitu jihadnya bukan jihad perang, jihad pendidikan.
saya todong pada ini santri saya bagaimana supaya noto pendidikan agama di seluruh Indonesia. Itu pesan saya pada anak-anak saya, anak santri saya di seluruh Indonesia. Saya wajibkan untuk berjuang noto pendidikan agama seluruh Indonesia. Baik, itu pesan saya. Terima kasih Kiai, luar biasa sudah memberikan pesan kepada seluruh santri di Nusantara. Mudah-mudahan Kiai sehat walafiat, tetap bersemangat untuk mengawal pesantren di Jawa Timur pada khususnya. Terima kasih Ustadz Hamsun. Baik pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, pesan Kiai, hidup hanya satu kali. Kesejahteraan negeri akhirat ditentukan saat kita hidup di dunia. Maka teruslah berjihad, bukan hanya berjihad di bidang pendidikan, tapi juga berjihad di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara di episode kali ini dari Bumi Lamongan, tepatnya di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya, tetap di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.